Kids, kita sudah memasuki minggu ketiga dari tema Ingredient of Godly Life, yang artinya bahan-bahan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang Mix of Mercy, yaitu campuran belas kasihan. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. Hai kids, yeay! Lagi, disematlah. Yuk, lebih semangat lagi. Come on now, let's open up the room. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. Tunjuk temannya. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of the God. It's about hope, it's about life, it's about the Lord of Jesus Christ. It's about everlasting, never fading love. Come on now, let's open up the room. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of jump. It's about hope, it's about life, it's about the Lord of Jesus Christ. It's about everlasting, never fading. Tunjuk temannya, tunjuk adik kakaknya, come on. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father. Come on, jump. It's about hope, it's about life, it's about the Lord of Jesus Christ. It's about lagi ya, siap-siap ya. Boleh tunjuk mami, boleh tunjuk papi, come on. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. Jump. It's about hope, it's about life, it's about the Lord of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Agit! Yeah! Woo! Bentar. Adik-adik, kita ketemu lagi di ICCI Kids Master Chef. Tentunya masih kita mencari bahan-bahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya sedang mencari bahan rahasia di es krim ini. Kira-kira apa ya? Belum ketemu juga. Susah banget nih ya. Benar-benar rahasia. Nah, kita tapi masih mau cari di Alkitab kita. Kan kita mau cari bahannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, saat ini kita mau dicarinya di kitab 1 Raja-Raja. Kita cari bahan yang namanya kebijaksanaan.
Saya mengerti apa yang sedang kamu lakukan di sana. Itu Yang lucu mulia. sekali. Yang mulia. Makan es Yang krim. mulia. Saya kan lagi cari bahan yang mulia. Ini kan salah satu ini apa? Cari bahan rahasia loh. Ini es krimnya enak banget soalnya. Ya, saya tahu siapa kamu. Kamu itu Chef Junet kan? Kamu Raja Salomo kan? Betul kan? Iya, betul. Oh ya, Raja. Kamu kan dikenal raja yang penuh dengan kebijaksanaan. Nah, itu adalah bahan yang kita cari. Betul nggak, Raja? Jadi, kira-kira coba sharing dong, Raja. Itu kebijaksanaan itu gimana sih? Coba pengen tahu. Iya. Betul sekali. Mm-mm. Aku tahu. Kamu pasti sedang mencari-cari kebijaksanaan kan? Nah itu justru bahannya susah dicari. Kan Raja itu terkenal dengan kebijaksanaan. Makanya saya tanya sama Raja. Gitu, Oke. betul nggak adik-adik? Saya kasih tahu kamu ada di mana kebijaksanaan. Di mana? Sekarang kamu jalan lurus ke depan. Ya, Kira-kira 3 blok dari sini kamu belok kanan. belok kanan. Terus? Kebijaksanaan tepat ada di sebelah toko gelato sebelah situ. Itu toko es krim Raja. Itu gelato enak itu. Saya tahu itu. Lucu sih Raja itu. Ih. Ya, begitulah saya. Saya adalah orang yang lucu. Jadi saya mau tanya dong. Gimana sih cara dapatnya? Kebijaksanaan itu gimana caranya? Sebenarnya, anak-anak, kamu bisa mendapatkan... Saya sambil makan terus ya Raja ya. Saya mau Oke. pengen. Kamu bisa mendapatkan kebijaksanaan dari Tuhan. Kamu dapat menemukan hikmat di dalam Alkitab dan juga melalui doa. Saya sendiri meminta Tuhan untuk memberi saya hikmat. Dan apa yang terjadi? Dia memberi lebih daripada yang pernah saya impikan. Wah, gitu ya. Terus, bentar. Kalau gitu, saya tahu. Kebijaksanaan itu ada 3 resepnya, betul nggak Raja? Ya, Meminta hikmat kepada Tuhan. Terus, kedua, baca Alkitab. Yang ketiga, berdoa kepada Tuhan, minta hikmatnya. Betul nggak Raja? dan yang terakhir, kalian harus aduk itu semua bersama dengan kepercayaan, ketaatan, dan belas kasihan. Seperti es krim ini enak. Berarti saya dapat kebijaksanaan itu. Bumbu yang paling bisa kita dapetin semuanya. Semua kita bisa dapat kebijaksanaan loh adik-adik. Kita bisa minta pada sumbernya langsung, yaitu Tuhan sendiri. Ya seperti tadi ya, betul nggak Raja? Mintanya kepada Tuhan. Baca Alkitab dan berdoa. Betul kan Raja ya? Ya, betul sekali. Kalau gitu Raja, nanti kita ketemu lagi ya. Minggu depan cari bumbu yang lain lagi, oke? Yang menyenangkan hati Tuhan. Bisa nggak? Minggu depan? Iya. Minggu depan saya berhalangan karena saya ada meeting dengan para staf dan pengawal saya. Raja sibuk ya? Ya, Waduh. tetapi kalian akan senang bertemu dengan Sadrak dan yang lainnya. Wah, jadi minggu depan kayaknya nanti ada Sadrak atau Mesak atau Abednego ya. Saya nggak tahu, tapi nanti kita lihat tamu minggu depan berikutnya ya. Kalau gitu sampai jumpa lagi. Saya makan dulu es krimnya, ini belum ketemu ini bahan rahasianya apa ya. Sampai jumpa ya Dede. Apa nih dong? Mangga. Halo adik-adik kids, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan penyembahan kita sama Tuhan. Kita percaya dimanapun kalian semuanya berada saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Ketika kau mengangkat tanganmu, ketika engkau menari buat Tuhan, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, Dia ada bersama-samamu. Ya. Karena itu berikan yang terbaik segenap hatimu untuk menyembah Dia. Kita sama-sama nyanyikan Bapa Kau Setia. Takkan meninggalkan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, Dan ku percaya dan ku percaya Engkau milikku dan Engkau milikku dan ku milikmu. katakan kerinduanku tinggikan namamu. Kerinduanku
salibmu, kasih-Mu Tuhan, tiap mataku seperti darah-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu, Kasih Tuhan, jangan Roh-Mu ada dalam kami Tuhan. jadi Kasih-Mu seperti-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, kami seperti kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan, jadi seperti Engkau. Ubahkan kami Tuhan, kami rindu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adik-adik, mari kita sama-sama nyanyikan sekali lagi dengan segenap hatimu kerinduan kita. Nyatakan ini sebagai permohonanmu kepada Tuhan. Kita rindu mau diubahkan oleh Tuhan. Kita rindu hidup kita menjadi seperti Dia. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, Biarlah hapus kebimbanganmu biar Tuhan. mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. ku mau jadi Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. ku mau jadi seperti-Mu. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kami siap untuk belajar juga Tuhan. Ya. Kami siap supaya kami bisa lebih tahu tentang firman-Mu Tuhan. Amin. Dan kami bisa mengasihi. Dan kami bisa mengerti sesuai yang ada di depan kami Tuhan. Ya, sesuai dengan firman Firman Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kami mampu. Kami percaya Tuhan, karena Engkau yang ada di dalam kami, karena Roh-Mu yang memampukan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Hai Kids, yeay! Halo adik-adik Hai Kids, berjumpa lagi bersama Chef Andris dalam tema Ingredient of Godly Life. Gimana? Kak Andris sudah cocok belum? Cocok dong. Ya, untuk tema kali ini kita akan mencari tahu bahan-bahan apa saja yang diperlukan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan.
Minggu lalu, Chef Rowan menemukan bahan yang kedua yaitu sprinkle of obedience atau taburan ketaatan. Nah, minggu ini kita akan belajar dari bahan ketiga yang kita perlukan agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ada yang tahu apakah bahan yang ketiga itu? Coba Kak Andris mau dengar? Ya, betul. Mix in mercy atau campuran belas kasihan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita harus selalu memiliki belas kasihan kepada sesama. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Mazmur 34 ayat 8. Kita baca sama-sama. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab yang diambil dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 18, yaitu sebuah kisah ketika Daud memiliki belas kasihan kepada Saul. Begini ceritanya adik-adik. Ini adalah Daud. Ia adalah seorang pengembala domba. Ketika ia masih anak-anak, Daud sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Tapi ia harus menunggu sangat lama sebelum benar-benar menjadi raja. Karena saat itu Israel sedang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Saul. Saul adalah seorang raja yang gagah dan hebat. Tapi Saul tidak taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengambil jabatannya sebagai raja dan memberikannya kepada Daud. Daud kemudian menjadi seorang prajurit yang hebat. Ia menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Semua orang di Israel senang kepada Daud. Hal inilah yang membuat Saul iri dan membenci kepada Daud. Karena Saul takut kalau Daud akan membunuhnya dan menjadi raja. Lalu Saul berencana untuk membunuh Daud. Saul mencoba membunuh Daud beberapa kali, namun selalu gagal. Hingga Daud melarikan diri dan Saul mengejarnya. Suatu hari, Saul mendengar bahwa Daud bersembunyi di daerah En-Gedi. Lalu Saul mengumpulkan 3.000 orang prajurit terbaiknya untuk memburu Daud. Saat dalam pencarian, Saul merasa lelah dan ia pergi sendirian ke sebuah gua untuk beristirahat. Ternyata di dalam gua itu Daud dan pengikutnya bersembunyi. Lalu ketika para pengikut Daud melihat bahwa Saul sedang lemah dan tidak waspada, mereka menyuruh Daud untuk mendekatinya dan membunuh Saul. Lalu Daud mendekati Saul dan ia memotong ujung jubah Saul. Namun Daud tidak membunuh Saul karena Daud memiliki belas kasihan kepadanya. Daud tidak mau membunuh raja yang telah diurapi oleh Tuhan. Walaupun Saul sudah sangat jahat kepada Daud, namun Daud tetap memiliki belas kasihan kepadanya. Daud tahu kalau membunuh orang yang diurapi Tuhan adalah tindakan yang salah. Kemudian Daud dan pengikutnya bersembunyi hingga Saul keluar dari gua itu. Lalu Daud segera keluar dari gua dan menyusul Saul. Daud memanggil Saul, "Rajaku." Begitu Daud memanggil Saul, Daud menceritakan apa yang terjadi di dalam gua dan menunjukkan kepada Saul potongan jubahnya. Itu membuktikan bahwa Daud tidak mau membunuh Saul dan Daud memiliki belas kasihan kepadanya. Haleluya adik-adik. Adik-adik, meskipun Saul ingin membunuh Daud, tapi Daud tetap memiliki belas kasihan kepadanya. Ia berjanji tidak akan membunuh atau melukai Saul. Daud menyerahkan perkara ini kepada Tuhan. Tuhan yang akan membela dan menjaga Daud dari semua kejahatan yang Saul lakukan kepadanya. Adik-adik, kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita harus seperti Daud. Kita harus memiliki campuran belas kasihan di dalam hidup kita. Mix in mercy. Oke adik-adik, Chef Andris pamit dulu ya. Sampai jumpa.
iKids, yeay! Adik-adik, siapa yang suka makan sereal? Banyak yang suka makan sereal. Sekarang, Cek Susi mau tanya, kalian tahu nggak apa sih serunya makan sereal? Ada yang tahu? Yang seru ketika kita makan sereal adalah kita dapat mencampurkan semua bahan ke dalam sereal kita. Misalnya, kita campurkan Fruit Loops dengan cornflake dan buah-buahan seperti strawberry, pisang. Kemudian, kita siram dengan susu. Dan kita nikmatin sarapan sereal yang nikmat dan sehat dengan cara yang seru. Buat adik-adik yang nggak suka makan buah, kalian bisa coba ini di rumah. Cara yang seru untuk dapat menikmati buah-buahan yang baik untuk tubuh kita. Nah, selama 2 minggu ini, kita udah dapat 2 bahan supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah bowl of trust. Kemudian, yang kedua adalah sprinkle of obedience. Dan minggu ini kita mau mencampurkan bahan yang ketiga, yaitu campuran belas kasihan atau mix in mercy ke dalam hidup kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita belajar dari Daud yang menunjukkan belas kasihan kepada Saul. Meskipun Saul yang jahat dan ingin membunuh Daud, namun Daud tetap menunjukkan belas kasihan kepada Saul. Daud tidak membunuh Saul, walaupun Daud memiliki kesempatan untuk melakukannya. Karena Daud memiliki belas kasihan, maka Tuhan mengasihi dan berkenan kepada Daud. Di dalam Alkitab, Daud disebut sebagai satu-satunya orang yang berkenan di hati Allah. Adik-adik, siapa yang mau hidupnya berkenan kepada Allah? Yang mau, angkat tangannya. Nah, kalian mau, berarti kalian harus memiliki dan menunjukkan belas kasihan seperti Daud. Hari ini kita akan belajar 3 rahasia supaya kita dapat memiliki dan menunjukkan belas kasihan seperti Daud. Rahasia yang pertama adalah trust God. Adik-adik, kenapa sih Daud bisa memiliki belas kasihan kepada Saul? Padahal Saul begitu jahat dan ingin membunuh Daud. Bahkan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi ia malah menunjukkan belas kasihan dan melepaskan Saul. Jawabannya adalah karena Daud percaya kepada Tuhan. Trust God. Daud percaya kalau Tuhan sendirilah yang akan membela dan melindunginya dari Saul. Sehingga Daud tidak melakukan tindakan sendiri, tetapi ia menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Karena ia sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti membela Daud dan menjagai dia. Yang kedua, obey God. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Ia melepaskan Saul dan menunjukkan belas kasihan kepadanya. Itu karena Daud tahu kalau Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang telah memilih Saul untuk menjadi raja atas Israel, sehingga membunuh Saul adalah kejahatan besar di mata Tuhan dan juga bangsa Israel. Maka Daud taat, obey, dan ia tidak membunuh Saul meskipun Daud memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ia memilih taat kepada Tuhan sehingga ia dapat menunjukkan belas kasihan kepada Saul. 3. Show forgiveness. Belas kasihan adalah melepaskan pengampunan. Daud mengampuni Saul atas semua kejahatan yang dilakukan oleh Saul kepada Daud. Daud melepaskan pengampunan kepada Saul yang telah mencoba untuk membunuh dan membuat hidupnya menjadi sulit. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan,
Tuhan Yesus berdoa kepada Allah agar mengampuni mereka yang menangkapnya karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti apa yang Daud lakukan dan Tuhan telah lakukan. Kita juga harus melepaskan pengampunan kepada semua orang yang bersalah kepada kita, supaya kita dapat memiliki dan menunjukkan belas kasihan di dalam hidup kita. Adik-adik, Tuhan telah mengampuni setiap dosa-dosa yang kita lakukan kepada Tuhan dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita. Tuhan telah melepaskan pengampunan dan menunjukkan belas kasihan kepada kita, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak ada cara lain, kita juga harus memiliki dan menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Ingat dan lakukan 3 rahasia untuk dapat memiliki dan menunjukkan belas kasihan, yaitu 1. Trust God. 2. Obey God. 3. Show forgiveness. Sehingga adik-adik semua memiliki belas kasihan dan hidup kalian berkenan kepada Tuhan. Amin. Oke adik-adik, Chef Susi pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan mencari bahan yang lain supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Aikid, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.